Balikpapan itu pemerintah sendiri loh yang menetapkan menjadi kawasan konservasi laut gitu. Tapi kemudian di sana tuh ada smelter untuk nanti proses hilirisasinya untuk kendaraan listriknya nanti gitu, yang akan dipakai untuk orang-orang yang hidup di kawasan IKN-nya gitu. Nah di Teluk Balikpapan itu ada habitat pesut gitu. Mungkin yang itu belum tepat itu di mana sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang kami butuhkan. Salah satu contohnya kayak pembangunan infrastruktur di sana, pemerataan pendidikan, fasilitas-fasilitas sekolah, dan terkhusus untuk masyarakat adat itu pengesahan atas tanah-tanah adat yang kami miliki, terus pengesahan RUU masyarakat adat di mana masyarakat adat sekarang itu belum ada payung hukum. Sejak disahkan menjadi undang-undang pada awal tahun 2022 lalu, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sudah menjadi kawasan strategis nasional. Tapi sama seperti proyek ambisius milik pemerintah lainnya, masih ada sejumlah persoalan di dalam proyek ini. Seperti misalkan pembiayaan, kemudian dampak terhadap lingkungan, dan juga proses pelaksanaannya yang sangat minim melibatkan partisipasi dari masyarakat. Ada pertanyaan penting yang jadinya bisa muncul dari sini. Siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dari pelaksanaan proyek IKN ini? Hari ini kita akan bahas lebih lanjut dalam podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dari obrolan ini. Kita akan ngobrol lebih lanjut bersama 3 orang narasumber. Ada Kak Mei dari Tren Asia. Halo Kak Mei. Ya, halo. Kemudian ada Mas Egi Prima Yoga dari ICW. Hai Mas Egi. Dan juga ada Kak Deliana Winky dari Sekolah Aruan. Sekolah Adat Arus Kualan. Sekolah Adat Arus Kualan. Oke, terima kasih teman-teman semua udah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Gimana kabarnya? Baik, pasti baik. Oke, kita akan ngobrol banyak teman-teman soal proyek pelaksanaan dan pengadaan IKN seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi kita akan banyak membahas gitu ya, baik dari sisi perencanaan dan juga pelaksanaan yang sekarang masih berjalan gitu. Dan teman-teman yang lain yang juga sedang menyaksikan podcast ini nantinya pasti juga beberapa waktu terakhir sudah banyak melihat atau mengikuti perkembangan gitu ya. Ada banyak nih berita-berita yang cukup viral gitu bisa dibilang. Ada sejumlah pemberitaan terkait IKN gitu yang bisa kita bilang juga cukup memancing reaksi dari publik gitu ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng soal itu. Tapi yang pertama aku mungkin pingin ke Mas Egi dulu nih. Mas Egi, jadi kita tahu gitu waktu pertama kali Undang-Undang IKN ini disahkan di awal 2022 lalu, itu prosesnya cepat banget. Kurang lebih pembahasannya sampai akhirnya jadi undang-undangnya disahkan itu sekitar cuma 43 harian. Itu bisa secepat itu, ada kesan bahwa ngotot banget dan pengen ngebut banget nih untuk melaksanakan proyeknya. Kira-kira kenapa sih Mas bisa kayak gitu? Ya, perlu kita ingat ya, ini agak sekilas balik dulu ke tahun 2021. Waktu itu pertama-tama surpresnya untuk Undang-Undang IKN ini dikeluarkan pada akhir September 2021. Yang kemudian pada akhirnya dibentuk pansus beberapa bulan setelahnya, bulan Desember awal. Yang ketika setelah Desember itu dipotong libur, tentu saja tiba-tiba di bulan Januari semuanya serba dikebut. Dan akhirnya itu disahkan di bulan Januari pertengahan. Yang perlu kita catat juga adalah itu tidak ada sama sekali meaningful participation. Yang artinya publik tidak dilibatkan, prosesnya tidak transparan, dan sebagainya. Dan itu juga sebetulnya terjadi pada undang-undang yang lain ya. Ini kalau kita kilas balik juga ada undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, dan sederet undang-undang bermasalah lainnya, undang-undang kontroversial lainnya. Dan sekarang terjadi pada undang-undang IKN. Dan tentu itu pada akhirnya membuat kita bertanya-tanya kenapa, gitu kan? Kalau kita berkacanya pada undang-undang yang kontroversial sebelumnya, itu ada dugaan bahwa undang-undang itu berpihak pada kepentingan privat ketimbang pada kepentingan publik. Begitu. Dan ini juga diduganya adalah undang-undang itu, undang-undang IKN, berpihaknya pada kepentingan privat, lebih banyak ke situ. Alih-alih mengikuti argumen pemerintah misalnya, oh ya ini untuk kebaikan bersama, untuk pembangunan yang merata,
bagi semua orang misalnya, atau argumen-argumen lain yang kesannya ini bagus banget gitu ya undang-undang IKN. Tapi sebetulnya kita menduga dengan dipaksakannya seperti itu tanpa ada pertimbangan yang matang, yang juga nanti ada dampak lingkungannya dan sebagainya, ya pada akhirnya kita harus melihat ini tidak ke arah sana sebetulnya, tapi justru sebaliknya gitu ya. Itu. Iya, jadi dari prosesnya yang sangat cepat itu kita bisa lihat bahwa pelibatan masyarakat secara partisipatif itu nggak hadir ya dalam proses itu, dan justru klaim-klaim bahwa kepentingannya buat banyak pihak termasuk masyarakat justru jadi dipertanyakan ya, dan bisa kita bilang kepentingannya mengarah ke kepentingan privat. Oke, aku mau ke kami ya. Kami, tadi kita bahas perencanaannya, tapi selain itu banyak juga nih klaim kan dari pemerintah kayak yang tadi dibahas bahwa kita akan bikin Forest City lah, sebuah kota baru yang rasanya menjanjikan banget nih buat masyarakat dengan IKN itu gitu. Ketika mengajak masyarakat untuk dukung. Sebenarnya yang betulan ingin dibuat oleh pemerintah itu apa sih kami di dalam IKN tersebut? Boleh diceritain dan dibagiin nggak ke kita biar teman-teman bisa lebih kebayang sebenarnya apa benar mau dibangun Forest City atau seperti apa? Ya, kalau apa benar atau enggak ya kita akan melihat ketika nanti dia sudah jadi atau tidak gitu kan. Tapi kalau dilihat dari perencanaan kan selalu terlihat seolah-olah itu ideal gitu. Tapi kita juga harus melihat bahwa IKN ini bukan satu-satunya kota yang kemudian dikatakan dia kota berkelanjutan dan mengusung konsep smart city satu lagi kan. Dan kalau kita lihat dari berbagai sumber dan berbagai contoh, smart city ini kan sebenarnya memadukan konsep tata kota yang dia berpadu dengan teknologi, tapi di satu sisi dia juga inovasinya tidak lepas dari klaim hijau gitu. Nah, yang dilakukan di IKN seperti itu sebenarnya. Dia mengusung konsep smart city yang kemudian seperti apa sih bentuk smart city ini, dan di sini juga diklaim bahwa dia akan menggunakan smart city 4.0 gitu kan. Selalu ada terobosan, tapi yang saya ingin bilang bahwa di satu sisi penggunaan smart city ini sendiri sepertinya perlu untuk dikaji ulang, mengingat kita di Indonesia itu ada beberapa contoh kota yang sudah menerapkan smart city, tapi pada akhirnya ini tidak bisa berjalan dengan efisien dan efektif karena kembalinya di catatannya adalah usernya siapa? User itu kan kita gitu, karena ketika dikembalikan ke IKN, apakah dengan konsep perencanaan kota yang smart tadi, yang sistem pemerintahannya berbasis teknologi, semua layanan mulai dari rumah sakit, pemerintahan, semua layanan seperti kependudukan dan lain-lain semuanya bisa diakses dengan menggunakan gadget misalnya kan. Tapi apakah kemudian itu bisa dipakai dengan semua orang? Nah, kalau kita tarik lagi ke IKN yang nanti itu hanya bisa dihuni dengan segelintir orang. Kenapa saya bilang segelintir? IKN itu kecil gitu kan kalau kita lihat ruangnya. Tapi daya tarik yang diciptakan itu memantik orang berlomba-lomba untuk tinggal di sana gitu. Nah, nggak mungkin dong ruang sekecil itu bisa menampung orang yang banyak. Maka lagi-lagi usernya hanya orang-orang yang punya kemampuan, aksesibilitas terhadap si teknologinya gitu kan. Dan dia sudah punya literasi mengenai penggunaan teknologi. Lalu kalau ditarik lagi dengan prinsip-prinsip dalam Smart City 4.0 ini, salah satunya adalah dia mengurangi juga gitu kan emisi gitu prinsipnya. Bagaimana mengurangi emisi? Dengan cara misalnya sebisa mungkin aktivitasnya tidak banyak mengeluarkan berkontribusi terhadap bisa emisi. Apa misalnya dia menerapkan prinsip kota 10 menit. Nah, itu juga jadi bagian dari Smart City ya, teman-teman. Yang yang diklaim. Kenapa 10 menit? Ya, pemerintah menyiapkan fasilitas-fasilitas di dalam seperti perumahan-perumahan gitu yang dia kemana-mana kalian nggak perlu pakai kendaraan pribadi gitu. Karena ya kalau misalnya mau ke pasar ya tinggal turun aja di lantai berapa. Kalau misalnya mau ke klinik turun aja di lantai berapa. Semuanya sudah disediakan di ruang itu yang kalau kita bisa lihat contoh paling dekat BSD misalnya. Nah, jadi lagi-lagi kalau kita balik ke Smart City, usernya siapa? Ya usernya orang-orang ini yang punya akses, yang punya modal, yang punya pengetahuan. Artinya
smart city juga dia tidak inklusif. Dia lagi-lagi juga private seperti yang Bang Egy sampaikan tadi. Sehingga menurutku satu sisi kalau lah si IKN ini hanya konteksnya hanya kota IKN-nya saja, ya berarti tidak punya kebermanfaatan keberadaan IKN-nya gitu kan. Sudah bisa ya setidaknya bisa diduga seperti itu unsurnya, tidak punya ini ya kebermanfaatan bagi semua orang, tapi hanya bagi orang-orang yang tinggal langsung di IKN-nya gitu. Dan kita bisa tahu bahwa yang tinggal di IKN ya tadi orang-orang dengan berbagai ini ya modalitas yang tinggi tadi, dan di sisi lain itu kan dijadikan pusat bisnis dan pusat pemerintahan ya. Pusat pemerintahan ya oke lah misalnya kan ASN dan perangkat-perangkat yang lain selain presiden dan lain-lain. Tapi juga karena ini pusat bisnis, artinya tujuan Smart City juga untuk mengakomodasi keperluan dari ya komersil gitu. Kalau ada orang yang ingin berkunjung ke IKN, ya difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas mewah. Belum lagi satu lagi nih, kenapa dia mengusung konsep Smart City yang juga memadukan antara teknologi dan inovasi hijau. Di sini tuh ada penggunaan kendaraan listrik yang dipromosiin juga di balik Smart City. Yang mana kita tahu sumbernya ini diambil dari baterainya ini diambil dari nikel gitu kan. Nah, memang di IKN-nya nggak ada gitu kan si nikelnya gitu, tapi smelternya ada di wilayah-wilayah dekat, salah satu di Teluk Balikpapan. Dan bahan bakunya diambil dari mana? Tentu untuk menopang ini dihancurkanlah Halmahera, dihancurkanlah Sulawesi yang kita tahu akhir-akhir ini nikel semakin banyak menelan korban gitu. Itu dulu sih dari aku. Ya, jadi banyak banget ya ibaratnya yang harus dikorbankan gitu untuk kita bangun proyek sebesar dan seambisius IKN ini gitu. Tadi udah sempet di-spill sedikit nih sama Kak Mei bahwa pasti itu punya pengaruh dan kelindan sama orang-orang yang nanti hidup di sana gitu. Nah, sekarang aku mau ke Kak Deli nih. Kak Deli dari Sekolah Adat Arus Kualan. Ya. Kak Deli, dari yang aku tahu ya, dan nanti Kak Deli juga bisa cerita sedikit utamanya kerja-kerja yang Kak Deli lakukan bersama dengan teman-teman di Sekolah Adat Arus Kualan itu sangat dekat dengan upaya untuk menyebarkan kearifan lokal, nilai-nilai kearifan lokal, dan kemudian mengajak generasi muda di sana untuk terlibat dalam pelestarian lingkungan gitu ya Kak ya. Dan kita tahu pasti masyarakat adat yang ada di sana juga akan punya mengalami banyak dampak langsung nih dari pembangunan sebesar ini gitu. Ini pembangunan yang bukan kita sekedar bangun satu rumah atau instansi atau supermarket tentu, ini beneran membangun sebuah proyek yang sangat besar dan pasti ada dampaknya ke masyarakat di sana. Boleh cerita sedikit nggak sih Kak, gimana sih masyarakat adat suku Dayak tinggal di Kalimantan Timur itu dan relasi yang dimiliki dengan tempat tinggalnya gitu, karena nanti itu pasti ada kaitannya juga kan ya. Mungkin sebelumnya aku ingin nyapa dengan salam Dayakku dulu. Boleh ya. banget. Karena ketika aku berbicara di depan umum mewakili masyarakat adat dan perempuan adat serta anak muda adat, pasti selalu bangga untuk menyampaikan salam Dayak. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata, harus. Nah, untuk berbicara tentang sekolah adat itu udah kami dirikan sejak tahun 2014, jadi udah sekitar 10 tahun. Itu memang benar kami bergerak di bidang literasi, edukasi tentang pendidikan adat dan juga lingkungan. Nah, berbicara tentang masyarakat adat yang ada di Kalimantan Timur, nah kebetulan Deli itu dari Kalimantan Barat, Kak. Dari Kalimantan Barat yang agak jauh dari pembangunan IKN. Tetapi juga kayak merasakan sebagai masyarakat adat, orang asli dari Pulau Kalimantan yang pembangunannya itu dilakukan di pulau kami gitu. Kalau berbicara dari segi kehidupan masyarakat adat, kita melihat bahwa kami sebagai orang Dayak itu dekat dengan alam. Sedangkan pembangunan itu kan melibatkan lahan-lahan dan juga tanah-tanah dari masyarakat adat itu sendiri. Kalau kita melihat bahwa masyarakat adat itu tidak bisa jauh dari tanah adat mereka. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya ketika pemerintah ingin membangun sesuatu hal yang katanya berdampak positif dan juga atas dasar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, seharusnya melibatkan aktif masyarakatnya lokal. Kenapa? Karena agar masyarakat itu bisa memastikan bahwa nilai-nilai adat, kearifan lokal, tanah-tanah adat mereka itu tetap didukung oleh pemerintah dan tetap terjaga. Karena ketika tanah adat kami, kebudayaan kami, dan juga nilai-nilai adat kami itu tiba-tiba dihilang dan dirampas,
Sama aja kayak kita ada orang tua, tapi orang tua kita itu dibunuh oleh orang lain, pasti kita marah. Nah, itu yang sebenarnya masyarakat adat rasakan. Nah, kembali lagi ke sekolah adat, di situ kami mengajar anak-anak muda, khususnya untuk lebih aware dengan budaya yang kami miliki. Karena kalau bukan kami anak muda dari masyarakat adat untuk menyuarakan isu-isu yang ada di lapangan, siapa lagi? Tidak ada orang yang peduli gitu. Seperti itu sih Kak, kalau dari aku. Makasih Kak Dewi. Sejauh ini gimana yang terjadi di sana? Teman-teman masyarakat adat itu apakah sudah diupayakan untuk diajak berdialog kah oleh pemerintah terhadap pembangunan ini? Atau misalkan ternyata belum sama sekali gitu? Karena kalau selama ini yang kita dengar ya, klaim-klaimnya tentu ini buat semuanya gitu, termasuk juga tidak akan berdampak buruk bagi masyarakat adat gitu, karena sudah diperhitungkan pembangunannya dan lain sebagainya. Tapi ini kan jadi punya pertanyaan baru nih, apakah benar yakin bahwa itu dirasa nanti tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat adat kalau misalkan kita nggak tahu beneran nggak sih mereka udah sempat berdialog. Nah, gimana situasinya saat ini Kak? Ya, jadi kalau untuk benar atau tidak, nah kebetulan kan aku dari Kalimantan Barat ya Kak, yang itu jauh banget dengan IKN. Mungkin aku bisa mengambil dari informasi-informasi teman-teman yang seperjuangan juga, anak-anak muda daerah dari suku-suku yang ada di sana. Kan ada suku Banjar, suku Dayak, suku Melayu, Chinese, banyak banget yang ada di Kalimantan Timur. Nah, Deli itu sempat kemarin Zoom juga dengan mereka tuh mendengar bahwa sebenarnya ada beberapa masyarakat adat itu yang mendukung dengan adanya IKN. Karena kan itu pemerataan pembangunan dan ekonomi. Tetapi mereka itu kecewa ketika hak-hak mereka yang sudah mereka dapatkan sejak dahulu kala, kehidupan mereka, kearifan lokal, dan tempat tinggal mereka yang sudah mereka tinggal mungkin berapa puluh tahun itu, tiba-tiba ada informasinya akan digusur gitu. Deli sempat nonton juga, kemarin itu ada beberapa wawancara dengan ibu-ibu yang ada di Kaltim itu, katanya mereka mendukung dengan adanya IKN, tetapi tolong ruang hidup kami jangan dirampas. Kami akan mendukung kok semua pembangunannya, asalkan pembangunan itu atas dasar pemerataan kesejahteraan dari masyarakat lokal dan juga masyarakat Indonesia gitu. Jadi kalau untuk melihat ini tuh berdampak atau enggak, mungkin menurut Deli tuh kembali lagi apakah mereka peduli dengan masyarakat lokalnya atau enggak gitu sih. Iya benar, terutama apalagi pasti masyarakat adat setempat juga punya berbagai macam aktivitas sehari-hari berkaitan dengan mata pencarian hidupnya. Kalau nggak salah di sana nelayan ya Kak ya? Atau ada mata pencarian utama lain dari masyarakat? Kalau dari suku Dayak sendiri ya, kalau di tempat Deli itu berladang. Oke. Makanya tanah itu bukan hanya dijadikan sumber ekonomi, tetapi tanah itu dijadikan sebagai sumber kehidupan. Di hutan itu ada sayur-sayuran gratis, kalau kami bilangnya minimarket gratis. Di situ ada klinik obat-obatan tradisional, jadi banyak banget obat-obatan yang tumbuh di sana. Jadi kita bebas mengambilnya, tetapi dengan seperlunya. Lalu di sana ikannya masih banyak. Nah, kalau semua dirusak, orang Dayak atau masyarakat adat mau makan apa gitu. Benar banget. Jadi ada berbagai macam kegiatan masyarakat yang harus dipastikan juga bahwa pembangunan ini nanti nggak akan serta-merta memaksa masyarakat adat untuk tidak melakukan lagi aktivitas-aktivitas tersebut, karena seperti yang tadi disebut, yaitu bukan hanya bagian dari cara untuk tetap hidup, tapi ya kearifan lokalnya dilaksanakan dengan cara yang begitu gitu ya, secara turun-temurun dilaksanakan. Sekarang mungkin kita udah mulai mengarah nih ya ke lingkungan. Tadi disebutkan juga gitu bahwa masyarakat di sana berbagai aktivitas utamanya salah satunya adalah berladang. Jadi punya kaitan yang besar juga nih sama tanah di sana gitu. Nah, banyak klaim juga nih Kak Mei ya, yang sering kita dengar gitu ya terkait proyek pembangunan IKN bahwa sudah diperhitungkan dan akan bermanfaat lah gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi lingkungannya sendiri, gimana sih Kak Mei? Dari perspektif Kak Mei, dari bagian lingkungannya, apakah jangan-jangan sebenarnya ini lebih banyak mudaratnya nih bangun IKN daripada manfaatnya dalam hal banyak kerusakan lingkungan dan lain sebagainya? Gimana sih Kak? Iya, kalau sebenarnya di IKN ini sendiri kan tentu akan ada pertentangan juga dari pihak yang mengusung IKN harus ada. Dibilang bahwa ya IKN itu tidak membongkar hutan yang baru, karena kan dia sudah menggunakan di kawasan inti aja itu kan pakai bekas konsesinya HTI gitu. Tapi apakah iya gitu, pertanyaannya hanya itu saja
Kalimantan Timur khususnya dia kan 1,8 juta hektar lebih gitu kan. Masih ada kawasan hutan lindung, kemudian ada kawasan hutan konservasi, barulah hutan produksi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihatnya hanya sekedar kawasan inti, mungkin bisa iya bisa enggak juga jawabannya tidak merusak. Karena dia klaimnya begitu, tapi kan kita harus periksa bahwa misal untuk menopang kegiatan-kegiatan pembangunan IKN misalnya, itu kan harus ada jalur-jalur yang dilalui. Satu, misalnya tol. Nah, untuk membuat tol itu, maka dibongkarlah beberapa kampung. Sebut saja misalnya sepanjang Sepaku di Penajam Pasar Utara gitu kan. Dan untuk membangun tol ini, maka kampung-kampung warga, rumah-rumah, itu kan mau nggak mau dipindahkan gitu. Nah, lalu kemudian Teluk Balikpapannya sendiri, misal saya khusus misalnya ke Teluk Balikpapan. Teluk Balikpapan itu pemerintah sendiri loh yang menetapkan menjadi kawasan konservasi laut gitu. Tapi kemudian di sana tuh ada smelter untuk nanti proses hilirisasinya untuk kendaraan listriknya nanti gitu, yang akan dipakai untuk orang-orang yang hidup di kawasan IKN-nya gitu. Nah, di Teluk Balikpapan itu ada habitat pesut gitu, yang itu menjadi sekitar 12 ribuan loh gitu kan, pesut lokal. Dan kalau kita bilang lingkungan itu tidak hanya sekedar melihat alam yang di luar dari manusia, tapi manusia itu bagian gitu kan dari alam dan lingkungan itu sendiri. Di situ tuh ada nelayan, ada ribuan keluarga nelayan juga yang tinggal di Teluk Balikpapan. Maka satu sisi kalau kita bicara soal dampak ya tadi dia akan menghilangkan ekosistem dari si pesutnya, tapi di satu sisi juga wilayah tangkap nelayan yang tradisional apalagi itu juga hilang. Kemudian ini kan akan mengganggu juga tuh stabilitas lingkungannya gitu kan di sana, karena kita tahu di rantai makanan misalnya memang benar ya, emang ada masalah apa kalau hewan ini punah atau apa, ada masalahnya gitu kan. Kenapa? Ketika misalnya salah satu dari rantai makanan, kalau kita sederhanakan begitu, ada yang hilang di sini, maka akan terjadi chaos. Nah, seperti itu juga dengan lingkungan. Kalau misalnya habitat ini hancur, maka dia akan mencari ruang gitu. Maka terjadi pertempuran antara manusia dengan hewan gitu. Ada konflik. Karena bukan hanya misalnya di Teluk Balikpapannya sendiri. Di satu sisi wilayah-wilayah lain kan kayak hutan lindung masih ada juga yang dipakai. Yang kemungkinan juga dipakai untuk kebutuhan pembangunan tol tadi, kayak misalnya untuk membuat tol yang panjang itu, dan belum lagi akses bandara yang PVIV itu kan juga akan membongkar hutan-hutan lindung secara tidak langsung untuk memperluas. Nah, di situ juga ada habitat bekantan, kemudian orang utan, yang mana ini habitat khas Indonesia banget gitu. Sementara tadi kalau kita tarik lagi ke konsep Smart City dan IKN ini sendiri, itu kan juga mengusung tema kebinekaan, kemudian mengusung tema tidak akan menghilangkan nilai-nilai dan sejarah yang tradisional juga hidup di sana. Tapi kalau sudah menghilangkan salah satu jenisnya tadi, spesies-spesies lokal, kemudian ekosistemnya, itu juga sebenarnya dia sama saja dengan ini sendiri, menggagalkan sendiri rencana dari pembangunan IKN-nya itu gitu kan. Nah, ini kita bisa menebak juga gitu kepentingannya nanti lagi-lagi buat siapa gitu. Nah, artinya secara lingkungan ini sama sekali justru dia menambah beban untuk Kalimantan Timur khususnya misalnya. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu Kaltim itu sudah berada juga di posisi di mana kayak pertambangan batu bara banyak di sana gitu kan. Kemudian sering banjir juga. Kata siapa nggak banjir kan? Padahal misinya misalnya bilang pindah ke IKN karena di Jakarta udah terlalu crowded, banjir, panas, terus kekeringan air dan segala macam. Tapi dengan memindahkan ke IKN, Kaltim khususnya, dengan situasi Kaltim yang sudah seperti itu, maka sebenarnya memindahkan kerusakan itu ke Kaltim, sehingga yang akan terimbasnya adalah orang-orang di sekitar gitu, bukan yang tinggal di IKN-nya, karena IKN-nya kan dibikin seaman mungkin gitu. Tapi orang yang hidup di sekitar sana itu, ya secara nggak langsung kita bisa aja ngeklaim bahwa ini juga sebenarnya potensial untuk menyingkirkan secara massal manusia gitu kan di daerah sana. Apalagi yang tidak punya manfaat ya dalam konteks ini, misalnya bagi
pebisnis yang apa sih gitu kan, pebisnis harus ngeluarin modal gede untuk terus-terusan berdamai misalnya karena lahan. Terus untuk pemulihan yang mending deal-dealan aja sama yang punya kebijakan kan kayak gitu. Mungkin itu bisa diduga seperti itu juga gitu kan. Jadi ini sama sekali menurutku sangat ini ya potensi menambah kerusakan, apalagi Kalimantan Timur juga berada di tengah-tengah kan kawasan Katulistiwa, dan ini rentan juga sama kebakaran hutan di daerah Kaltim khususnya gitu. Jadi untuk membongkar lahan-lahan tadi, maka potensi kebakaran hutan, kerusakan ekosistem di laut gitu, lalu juga di hutan-hutan itu makin sering terjadi, dan dampaknya ya lagi-lagi banjir, kemudian kekeringan bisa jadi suatu hari, krisis pangan bisa terjadi suatu hari, dan satu lagi penyuplai energinya itu kan diklaim juga Smart City ini akan ditopang dengan 100% energi bersih. Dan salah satunya menggunakan air gitu, pembangkit listrik tenaga air dari Sungai Kayan. Nah, Sungai Kayan itu kan artinya besar ya, bendungan gitu yang akan dibangun jadi sebuah sumber energi untuk menghidupkan rutinitas si IKN yang kalau dia didorong jadi kota bisnis maka nggak jauh beda sama Jakarta yang akan selalu hidup. Artinya kebutuhan energinya juga besar, dan Sungai Kayan akan hancur ditambah dengan ruang hidup yang ada di sana. Jadi kira-kira ngelihatnya secara utuh seperti itu ya kondisi lingkungan yang luas gitu ngomongin IKN. Serem juga ya, berarti dampak lingkungannya sangat amat banyak. Tadi sempat dibilang juga selain wilayah tangkap ikan dan ada yang akan makin jauh gitu ya mempengaruhi kehidupan nelayan. Kemudian di sisi lain ada potensi spesies-spesies tertentu yang kehilangan habitat dan pada akhirnya mereka akan punah gitu kan. Ini sangat apa ya, kayak simulasi kiamat nggak sih, kiamat kecil kali ya jadinya, bahwa namanya ada banyak sekali kerusakan-kerusakan lingkungan yang itu justru terjadi karena pembangunan yang besar-besaran gitu. Dan bahkan jadinya kalau tadi kami bilang mandat atau keinginan awal IKN ini dibuat supaya Jakarta nggak lagi nih dengan sejumlah permasalahan banjir, macet dan lain sebagainya, tapi itu nggak akan sepenuhnya selesaikan juga gitu ya, karena hanya akan memindahkan masalah ke sana gitu ya, ke Kalimantan Timur. Nah, tadi udah banyak banget dampak lingkungannya nih, tapi balik lagi, klaim dari pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan proyek IKN ini seringkali selalu bilang bahwa ini dibutuhkan dan akan berguna bahkan termasuk untuk masyarakat setempat gitu. Tapi jadinya ini akan semacam menimbulkan kebingungan, apa benar ini masyarakat butuh itu, karena tadi dampak lingkungannya separah itu gitu kan. Sedangkan masyarakat sebelum adanya proyek IKN bisa dibilang hidup dengan baik, dengan sejahtera, punya mekanismenya sendiri begitu ya, sesuai sesuai adat istiadat, kearifan lokal dan sebagainya gitu. Tapi pembangunan yang datang tiba-tiba nih dengan sejumlah dampak itu, ini jadinya saya pengen tanya ke Kak Deli nih. Dengan tadi berbagai hal yang udah kita obrolin itu Kak, jadi sebenarnya dari perspektif masyarakat adat, pembangunan proyek IKN ini dibutuhkan nggak sih Kak? Mungkin ini dari pandangan aku sendiri ya sebagai anak muda adat, dan kalau kita melihat sebenarnya itu tuh paling krusial nggak sih dibutuhin masyarakat gitu. Kalau aku bisa menjawabnya mungkin belum tepat itu dimana sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang kami butuhkan. Salah satu contohnya kayak pembangunan infrastruktur di sana, pemerataan pendidikan, fasilitas-fasilitas sekolah, dan terkhusus untuk masyarakat adat itu pengesahan atas tanah-tanah adat yang kami miliki, terus pengesahan RUU masyarakat adat, di mana masyarakat adat sekarang itu belum ada payung hukum. Jadi ketika kami masyarakat adat ingin keluar dan menyuarakan tentang isu-isu yang terjadi di lapangan, kami itu tidak berani karena belum ada payung hukum yang melindungi kami ketika kami menyuarakan itu. Sebenarnya itu yang sangat krusial dibutuhkan. Tetapi kalau kita melihat sekarang, dengan sudah terjadinya pembangunan, kita sebagai warga Indonesia yang diatur oleh pemerintah dan juga taat pada hukum, pastinya kita akan mendukung dengan adanya pembangunan pemerintah yang untuk pemerataan itu. Tetapi balik lagi, apakah pembangunan itu bermanfaat dan tujuannya untuk masyarakat lokal itu sendiri atau tidak gitu. Jadi ya aku sebagai masyarakat adat berharapnya sih dengan sudah terjadinya pembangunan ini ya
pemerintah harus fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal itu sendiri sih. Dimana kalau sekarang kita lihat itu mempertahankan wilayah-wilayah yang mereka miliki gitu. Benar, jadi kalau memang serius ini mau dibangun untuk semua bagian dari masyarakat termasuk dengan masyarakat adat, jadi harus memperhatikan juga ya kebutuhan masyarakat Iya, adat benar. setempat itu apa gitu. Dan ya sih, jadinya biar tahu kebutuhan masyarakat adat setempat itu apa, ya harus berdialog ya, Berdialog, kayak benar, berdialog, benar. harus saling menanyakan nih Iya, pemerintah benar. apa sih yang masyarakat adat butuhkan. Iya. Jangan-jangan ini keinginan kami untuk bikin proyek IKN nggak sejalan dengan kebutuhan yang jauh lebih prioritas Iya. bagi masyarakat adat yang ada di sana.